Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tutorial SolidWorks sebagai syarat untuk tugas akhir dari ujian akhir semester dari mata kuliah SKO Simulasi Komputasi Otomotif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmadi Parziansyah dengan NIM 2307389 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Departemen Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan membuat sebuah simulasi dari muffler atau knalpot yang dimana ini nanti akan menampakkan atau memperlihatkan bagaimana aliran dari eh, hawa panas dari knalpot tersebut. Baiklah, di sini langsung aja kita klik new, kemudian kita klik part untuk membuat bagian barunya. Oke. Oke, setelah tampil di sini, kemudian kita pilih dulu bidang yang mau kita buat itu right plane. Setelah itu kita pilih di bagian sketch, kita buat lingkaran seperti biasa. Nah, dari lingkaran ini kita tarik sedikit ke kiri untuk membuat lingkaran dari titik origin. Setelah itu kita tentukan smart dimensionnya itu sekitar 50 mm. 10 mm. Oke, setelah itu kita klik kontrol, kita klik titik lingkaran dan titik origin. Nah, di sini kita buat juga itu jaraknya 10. Nah, jadi di sini kita mempunyai eh, sudah dua ukuran yaitu 50 mm pada lingkaran dan 50 mm dari titik origin menuju lingkaran tersebut. Kemudian kita checklist dan jangan lupa juga kita untuk pastikan eh, jarak antara lingkaran dan titik origin ini sudah pas di tengah. Kita paskan di horizontal. Oke, oke kita klik checklist. Baik, selanjutnya kita setelah mendapatkan gambar dua dimensi dari lingkaran ini, kemudian kita pilih ke bagian fitur dan kita pilih extrude untuk membuat gambar ini menjadi 3D. Nah, pada settingan dari extrude ini, kita buat yang untuk pertama itu di thin feature. Di sini kita akan menggunakan eh, fiturnya itu sehingga nanti tampilan dari ini akan menjadi sebuah tabung, jadi bukan sebuah lingkaran tiga dimensi saja. Di sini kita klik thin feature. Nah, di sini sudah kita bisa lihat eh, hasil contoh hasil yang akan didapatkan. Di sini kita klik yang di sini. Oke, jadi di sini kita akan memilih di bagian dalamnya dan untuk ketebalannya itu kita buat di 2 mm saja. Oke, kemudian untuk di direction one itu kita buat panjangnya sekitar 300 mili. Oke, 300 mili. Oke, kita kecilin dulu sedikit biar nampak. Dan untuk kita aktifkan direction 2-nya untuk arah sebaliknya itu di 100 mili. Oke, jadi kita sudah dapat ini dan jangan lupa kita checklist. Nah, jadi kita sudah dapat sebuah gambar tabung ya. Ini bukan ya sebuah gambar tabung dan akan menjadi awal dari pembuatan knalpot kita nanti. Setelah mendapatkan hasil yang 3D ini, kita akan klik dulu di bagian right plane. Sini kita akan ubah sedikit posisinya. Setelah kita klik right plane, kita pilih di reference geometry, kemudian plane. Oke, di sini kita buat untuk panjang offset distance-nya itu di 120 mm. Nah, oke. Setelah itu kita checklist kan. Di sini kita sudah mendapatkan plan-nya. Di sini ada plan satu, kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk selanjutnya. Kita klik lagi di bagian plan, kita tambah lagi di 120 mili. Kita checklist. Oke, ini untuk plan yang kedua. Kemudian untuk plan yang ketiga juga sama 120 mili. Kemudian kita fokus ke plan 3. Di sini untuk plan 3 kita klik dulu. Nah, di sini kemudian kita klik sketch. Nah, di sini kita sudah fokus ke plan 3. Di sini akan kita buat lagi lingkaran yang sama. Gunanya itu agar membuat saluran dari knalpotnya tersebut. Di sini kita klik lagi di bagian ini di bagian plan 3 tadi kita ke sketch. Kemudian kita ke lingkaran.
Kemudian kita ke dari garis origin tadi kita geser sedikit. Kita kira-kira aja dulu. Kita buat lingkaran lagi. Sorry, ini mungkin kedekatan. Kita ulang lagi. Kita buat lagi lingkarannya. Sini ya kita kira-kira aja lah sini. Dan kita buat lingkarannya. Nah, untuk ukurannya itu masih sama seperti tadi yaitu di 50 mm. 50 mm. Dan untuk jarak dari titik origin ke eh, titik origin ke titik lingkaran itu juga sama 50 meter. 50 meter. Oke, kita klik checklist dan di sini agar lingkaran kiri kanan ini seimbang untuk memastikannya. Sebenarnya tadi kan sudah seimbang kita buatnya, tapi kita untuk memastikan agar lingkarannya itu seimbang seperti tadi kita klik tahan kontrol dan kita klik titik origin dan kita klik titik tengah lingkarannya. Jadi kita pilih yang horizontal. Jadi kita bisa eh, menyamaratakan lingkaran baru dengan lingkaran yang sudah kita buat tabung tadi. Baik, selanjutnya setelah kita dapat gambar yang dua dimensi di lingkaran kedua, kita coba lihat dulu gambarnya. Nah, ini sudah kita bisa lihat dia ada sedikit maju dari tabung sebelumnya. Nah, pada ini kita buat lagi seperti yang di sebelahnya sebelum tadi, yaitu kita extrude untuk kita jadikan gambar ini 3D. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan yang dimana pada direction satu kita buat itu di 100 mm dan di direction 2 itu kita buat di 300. Jadi dia panjangnya ke belakang lebih panjang gitu. Nah, begitu. Nah, karena ini masih berupa balok kosong, tabung kosong yang maksudnya itu belum ada tengahnya. Kita jangan lupa untuk klik thin fitur. Nah, ini kita checklist ini supaya yang tebalnya itu di bagian dalamnya gitu. Nah itu kita sama juga untuk ketebalannya itu di 2 mm. Checklist. Nah, kita sudah dapat dua tabung seperti ini. Baik, setelah kita dapat dua yang tadi, dua tabung atau dua pipa seperti ini. Nah, di sini kan sudah terlihat ya cikal bakal knalpot yang akan kita buat. Di sini kita akan kita fokus ke membuat lubang-lubang dari knalpotnya ini, di mana kita ke top plane-nya dulu, dan kita normal tuh. Nah, di sini kita zoom di bagian yang bawah, kita pilih sketch, kemudian kita pilih yang center line, ya, atau garis yang putus-putus gitu. Ini kita tarik aja ke sini. Oke, yang kita escape. Kemudian kita klik lingkaran. Nah, di sini aja kita buat, kita kira-kira aja. Nanti kita akan atur ukurannya itu di Smart Dimension gitu. Nah, di Smart Dimension ini kita buat di 3 mm. Oke, lumayan kecil ya. Kemudian di sini kita tambah lagi Smart Dimension dari sini ke tengah lingkarannya tadi itu di 140. Sorry, 140. Nah, jadi sudah kita dapatkan lingkaran dan jarak dari titik origin menuju lingkaran tersebut. Setelah mendapatkan lingkaran kecil seperti ini, kita akan membuat extrude cut dari lingkaran ini agar dia melubangi dari pipa atau tabung ini. Dimana kita klik di fitur lagi, kemudian extrude cut. Oke, kita klik dulu lingkaran ini. Oke. Nah, di sini kita pilih yang di plan ini di mid plan dan setelah itu kita buat di kedalamannya itu di 60 ya, 60 mili. Oke, kita lihat dulu ke samping. Nah, ini kita sudah bisa lihat bahwa nanti lubangan dari extrude cut ini tembus sampai ke bawah gitu. Setelah itu kita klik checklist. Nah, ini sudah bisa kita lihat bahwa lubang-lubang knalpotnya itu tembus ya. Nah, itu dia, tembus. Oke, coba kita tampilkan dulu sini biar enak dilihat. Sorry, di bagian top line. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan membuat lubang dari lingkaran ini nih, banyak gitu. Setelah itu kita klik di dari lingkarannya ini ya. Nah, ini kita boleh dulu biar enak lihatnya. Oke, kita zoom lagi. Dan kita pilih di linear pattern, circular pattern. Di sini kita akan pilih dulu lingkaran yang akan kita jadikan circular pattern itu adalah lingkaran kecil tadi. Ini kita titikkan di sini.
Oh, sorry, kita pilih dulu di extrude cut. Nah, ini kita pilih di linear pattern, circular pattern. Nah, ini kita pilih yang luar nih. Ini dia sudah ada tampilan simulasi berapa lubang yang akan kita buat. Di sini kita akan buat 20 lubang. Jadi total itu ada 40 lubang atas bawah. Dan kita checklist dengan 360 derajat ya, atau mengelilingi dari pipa tersebut. Nah, jadi kita sudah membuat lubangnya itu di 40 lubang atau 40 titik tadi. Oke, kita klik lagi ini untuk melihatnya lebih bagus, biar kita lebih enak untuk melihatnya. Jadi seperti ini dia. Setelah kita mendapatkan lubang-lubang dari pipa ini, kita akan membuat lagi sepanjang satu ini, di mana kita gunakan lagi circular pattern. Di sini kita klik dan kita klik di bagian linear pattern. Nah, di sini kita klik aja ini tabungnya. Nah, untuk ini kita buat ada di 9. 9 dengan jarak itu 10. Nah, di sini kan arahnya ke sini nih. Kita buat tuh arahnya ke sini, ke kanan. Dimana kita akan fokus melubangi yang ini dulu. Kemudian jarak cap ininya itu di 10 mili. Kemudian ya 10 mili ya. Ini sudah kita dapatkan simulasi yang akan dijadikan. Kemudian kita checklist di spacing and intense. Kemudian kita checklist saja. Oke, kita tunggu loading dan ya ini dia lubang-lubang dari pipa yang sudah kita buat tadi. Nah, kita sudah bisa lihat tuh, ini lubangnya tembus ya. Nah, tuh. Jadi kita bisa memastikan bahwa aliran dari knalpot ini nanti menjadi lebih lancar gitu. Baik, selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang sama di pipa di depannya, yaitu di sini. Kemudian kita pilih di bagian center line. Oke, di bagian center line ini kita buat garisnya sama, yaitu sebagai pematok biar dia itu pas di tengah gitu. Yaitu kita buat lagi lingkaran. Di sini kita buat dia kira-kira di sini. Dan nanti kita akan buat smart dimension agar dia itu pas di tengah. Setelah itu kita buat smart dimension, kita buat ukuran yang sama yaitu sekitar 3 mili. Dan kita cari di titik origin dari midplane-nya tadi. Nih, yang di bagian tengah sini ke ini. Oh, sorry, di sini ada titik ini ya. Oke, kita exit dulu, mungkin ada sedikit error. Kita klik lagi. Oh, sini. Nah, ke sini. Itu di 140. Jadi nanti jaraknya itu antara lingkaran yang ini sama ini itu sama gitu, sejajar gitu guys. Nah, setelah itu kita klik checklist dan kita klik lagi di bagian feature, kemudian extrude cut. Kita pilih yang oke, kita klik dulu lingkarannya. Oke, di sini kita pilih mid plane di 60. Harusnya sudah sama. Oke, sudah sama. Kemudian kita checklist. Nah, di sini sudah jadi ya lingkarannya, lingkaran kecilnya. Kemudian untuk membuatnya sama atau membuatnya banyak duplikatnya, kita lakukan lagi step yang sama. Kita klik di bagian cut extrude, kemudian kita linear pattern, circular pattern. Sini kita buat juga di 20, 360 derajat. Dan jangan lupa di sini kita klik yang di bagian ininya. Nah, bagian luar dari pipa di sebelah kiri. Dan kita checklist. Nah, ini sudah sama. Setelah itu kita buat lagi duplikat untuk ke depannya. Kita klik lagi di bagian circular pattern. Kita klik yang di linear pattern, circular pattern. Sini kita buat ini kita klik. Nah, sini kita pilih. Oh, sorry. Seperti itu di bagian ya di bagian sini circular pattern. Kita klik, kemudian kita ulang lagi di bagian linear pattern ya. Nah, linear pattern bukan circular pattern. Kita klik di sini. Nah, di sini kan arahnya ke kanan. Kita ubah arahnya itu di ke kiri. Sehingga nanti dia akan sama arah antara atas dan bawah dari tabung yang sudah kita buat tadi. Untuk ketebalannya itu masih sama di 10 mm dan jarak itu sorry, saya itu ada 9 lubang yang akan kita buat lagi atau tambahkan dan kita checklist. Oke, ini agak lama sedikit loadingnya. Nah, sudah kalian bisa lihat di sini tampilannya itu sama gitu dan sangat rapi pas di tengah. Oke, kita klik lagi di bagian top line tadi, kita klik sini. Oke, sudah jadi dua dari resonator yang akan kita buat tadi. Muffler. Setelah kita mendapatkan dua lubang tadi pada dua pipa atau tabung ini,
Kemudian kita akan membuat tutup dari knalpotnya ini. Dan di sini kita akan pilih yang di bagian rectplane. Nah, setelah rectplane kita pilih sketch. Oke, kemudian sudah di sketch di sini kita akan buat ellipse ya. Ya, ellipse atau lingkaran, bukan lingkaran tapi ellipse. Ini kita klik dulu ellipse-nya, kemudian kita klik pas di tengah sini ya. Tengah sini, kita tarik ke atas. Oke, tarik ke atas dulu. Dan kita lagi di kanan. Oke, setelah dapat ini, kita checklist. Dan kita atur smart dimension itu di yang pertama itu ada yang atas dan bawahnya itu di 100 ya. 100 mili. Oke, di sini kita geser belok sedikit. Kemudian antara ini dan ini itu di 200. Nah, jadi sudah pas ya di sini. Setelah kita tentukan ukurannya, kita checklist lagi. Kemudian untuk dia agar dia menjadi full define di sini kan sudah kita atur ukuran elipsnya tadi. Kita klik kontrol, kemudian kita klik yang titik kanan dan titik ininya. Nah, kita klik di horizontal. Nah, ini sudah full define dan ada tanda hijau-hijaunya. Kemudian setelah kita mendapatkan kita sudah tadi lock, kita sudah berikan ukuran. Sini kita putar sedikit gambarnya. Nah, di sini kita akan membuat batasan di pas di penutupnya ini sama dengan lubang lipannya gitu. Ini bagaimana caranya? Sini kita buat di bagian kita klik feature escape. Di sini kita klik convert entities. Kita klik ini dan kita pilih ini. Oh, sorry. Kita pilih ini ya. Oke, kita klik. Nah, sini sudah kita bisa lihat ada pembatas yang sama antara depan sama yang di ellipse yang baru kita buat tadi. Setelah itu di bagian ellipse ini kita akan buat extrude boss untuk membuatnya menjadi 3D. Di sini kita buat ketebalannya itu di 2 dan arahnya itu ke dalam. Dan di sini kita buat blind dan sketch plan. Kita klik checklist. Oke, di sini kita sudah mendapatkan penutup dari knalpotnya tadi. Kemudian kita akan membuat sekat yang sama di plan 1. Di sini kita klik plan 1. Kemudian kita klik kanan dan kita klik sketch. Nah, di sini sudah kita fokus di plan satunya tadi. Dan kita klik hal yang sama seperti tadi yaitu convert entities. Kemudian kita pilih yang ini dulu yang pertama. Oke, bisa kita salah klik. Nah, ini. Kemudian kita klik yang ini. Dan kita klik yang ini. Oke, jadi ada tiga pilihan yang kita pilih. Kita klik checklist. Oke, salah. Kita ulang lagi. Yang pertama tadi kita fokus ke plan 1. Kita klik sketch. Plan 1. Kita klik sketch. Kita putar lagi. Setelah itu kita klik di plan 1 ini. Di sketch tadi. Kita minimal tuh. Kita putar. Dan kita pilih convert entities. Di sini kita pilih yang ini. Edge 1. Kemudian Edge 2. Dan Edge 3. Oke, kita checklist. Nah, jadi sudah mendapatkan convert hasil yang sama, yaitu penutup, tetapi ini ada di tengahnya. Setelah mendapatkan convert yang sama di plan 1 tadi, yaitu dengan berbentuk tutupan dari knalpot ini, di sini kita akan membuat lingkaran untuk sebagai penanda atau pematok dari tengah elips ini. Nah, di sini kita buat lingkaran, di sini kita paskan itu ada di titik atas dari ini tadi. Kita buat dulu sembarang ukurannya. Nanti kita akan pastikan itu di smart dimension. Oke, kita di smart dimension itu kiranya sekitar 20. Oke, 20. Begitu juga ini bawah itu 20. Oke, setelah itu kita klik checklist dan kita pilih di bagian trim entities. Trim entities ini kita akan pilih yang apa bagian yang kita buang. Itu bagian atas ini dengan bagian sini. Nah, gitu. Juga sama bagian bawahnya ini dan ini. Nah, gitu. Kita klik checklist. Jadi kita sudah lihat di sini bagiannya sudah kita buat lingkaran dan juga sudah kita
buang tadi. Kemudian kita setelah memotong bagian lingkaran tadi, kita akan membuat sketch fillet di antara sudut dari lekukan ini agar menjadi lebih sedikit halus. Kita klik dulu, ini sama dan ini juga, ini sama ini. Kita hiasin aja, kita putar sedikit, ini sama ini. Nah, ini ukurannya kita buat di 5. Oke, kita checklist. Setelah kita dapat ini, kita buat fillet, jadi lekukan antara lingkaran dan elipsnya tadi menjadi lebih halus. Kita klik checklist, kemudian kita pilih di bagian feature dan extrude boss. Nah, di sini kita extrude lagi dengan angka yang sama, itu 2 mm ke dalam dengan blind dan settingan yang sama tadi. Kita klik checklist. Nah, kita sudah selesai di bagian profil dari plan satunya. Kemudian kita akan lanjut ke bagian plan 2-nya. Di plan 2 ini kita akan mengcopy hal yang sama di plan 1 yang dimana dengan cara yang sama yaitu di bagian convert entities. Nah, sebelumnya kita plan 2 dulu dan kita klik kanan, kita scan dan kita putar sedikit. Nah, di sini kita sudah fokus ke plan 2 yang tadi. Nah, di bagian convert entities di sini kita pilih yang ini, surface-nya yang ini. Kemudian kita pilih yang ini, edge-nya dan yang di belakang edge-nya. Oke, hati-hati saat mengkliknya. Kita zoom sedikit kalau ya. Nah, itu. Setelah itu kita klik checklist. Nah, jadi akan terbawa isi-isi dari dalamnya, kemudian dari lingkarannya yang sudah kita buat dari awal tadi. Setelah kita mendapatkan duplikat tadi yang sama, di sini kita lakukan step selanjutnya, yaitu step yang sama di bagian feature. Kemudian kita klik extrude boss. Nah, di sini kita, nah tapi di sini yang berbeda, kita samakan arahnya dari yang plan 1 tadi, yaitu ke dalam. Kita klik di sini directionnya. Nah, jadi arah ketebalan itu menuju ke dalam dengan yang sama itu 2 mm. Oke, kemudian yang terakhir itu kita akan membuat penutup yang terakhir di plan 3. Kita klik plan 3 ini, dan kita klik sketch. Nah, kita putar sedikit. Setelah itu kita buat lagi yang di bagian feature, sketch, kemudian convert entities. Nah, di sini kita pilih edge-nya, di sini, dan di sini kita pilih juga, dan di sini satu lagi. Oke, kita checklist. Oke, sorry di sini masih sedikit salah. Kita ulangi lagi. Selanjutnya di bagian plan 3. Oke, plan 3 di sini kita edit dulu di bagian convert entities. Kita klik yang sketch ini dan ini. Oke, kita masih kita paskan. Oke, checklist. Nah, di sini ini sudah sama tampilannya. Dan untuk ketebalannya atau extrude boss, sini kita pilih lagi di bagian feature dan kita klik yang extrude boss. Dengan lakukan yang sama, tetapi di sini lagi-lagi kita pen ke dalam gitu biar dia searah dengan panjang atau ketebalan itu di 2 mm. Oke, kita sudah mendapatkan gambar sementara yang seperti ini. Kemudian kita akan fokus ke ini dulu yang paling atas. Tutup atas ini kita akan membuat penutup dari knalpot ini. Nah, pertama-tama di bagian plan-plan ini kita ini dulu kita hide dulu lah ya. Biar nanti biar biar tidak terlalu mengganggu gitu. Nah, kita hide dulu. Tunggu, kita hide dulu. Nah, jadi dia sudah tidak nampak. Kemudian, nah kita hide satu-satu ya. Karena dia nggak bisa tadi udah saya coba di blok. Jadi dia supaya lebih clean dan lebih bersih. Di sini kita fokus ke yang ini tadi. Kita klik ini. Kita klik right plan. Kita klik sketch, edit sketch. Kemudian kita kembali lagi di sini. Nah, di sini kita pilih yang tadi yaitu kita akan copy yaitu di convert entities. Nah, di sini kita sudah pilih. Kita pastikan terpilih bagian ellipse yang bagian luar gitu. Kita klik checklist. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya seperti ini, lalu setelah kita mendapatkan kita buat tadi convert entities di bagian ellipse-nya, kita apa namanya ini kita extrude dulu seperti biasa tadi kita akan menutup dalamannya ini dengan elipsnya ini di bagian fitur yaitu extrude boss. Nah, di bagian extrude boss ini
kita pastikan dulu yang pertama itu di bagian tint feature-nya kita aktifkan. Nah, ini sudah kita pastikan dulu di bagian tint feature-nya ini ke dalam atau keluarnya. Di sini kita akan buat dulu keluar dengan tebal yang sama itu 2 mm. Kemudian di bagian direction one atau direction yang pertama itu arahnya itu ke dalam itu 370 mm. Nah, jadi dia akan menutup sampai ke ujung dan direction 2 kita checklist itu arahnya itu yang keluar yaitu di 10. Nah, gitu. Jadi setelah kita lihat seperti ini, dia akan menutup eh, dalaman knalpotnya ini gitu. Nah, kita pastikan dari settingannya, kita klik checklist. Nah, jadi udah seperti ini, sudah menjadi seperti muffler gitu. Baik, selanjutnya setelah kita mendapatkan 3D knalpotnya ini, sudah hampir jadi. Di sini kita akan membuat tutupnya. Nah, nanti agar kita bisa lebih mudah untuk mensimulasikan arah alirannya. Baik, kemudian kita akan tutup lubangnya ini untuk agar nanti berpengaruh pada hasil simulasinya. Di mana kita klik dulu face-nya, dan kita klik kanan, kita klik scan. Di sini kita sudah masuk ke scan ya. Kita klik sini face-nya, convert entities. Kita pilih bagian dalam. Oke, kemudian kita pilih bagian fitur, kita klik extrude boss. Dan di sini extrude boss itu kita pilih di angka 10 mm. Nah, tapi di sini kita nonaktifkan merge-nya biar dia tidak tergabung atau tidak satu body. Kita klik ke dalam. Kita klik. Nah, sini saya lihat kita sudah menutupi lubangnya. Begitu juga kita lakukan di bagian depannya ini. Kita klik lagi face. Lalu kita klik lagi, nah kita klik ini sketch-nya. Putar lagi sedikit, kita klik lagi convert entities. Kita klik bagian dalamnya. Nah, setelah itu kita klik feature, extrude boss. Dan di sini kita klik lagi 10. Dan jangan lagi checklist merge-nya. Dan di sini kita buat dia ke dalam 10 mm. Oke. Nah, di sini kita sudah dapatkan, kita sudah tutup. Ini kita buat dulu di sini biar kita mudah untuk melihatnya. Nah, di sini. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya seperti ini, kita pastikan dulu di sini udah ada 3 solid bodies. Yang pertama itu solid bodies yang semuanya, kemudian solid bodies yang ujungnya tadi dan ujungnya ini. Ini dapat memastikan nanti supaya pada saat simulation tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, di sini setelah kita mendapatkan sudah membuat hasilnya seperti ini, kita buat ini transparansinya itu menjadi transparan, yang mana nanti kita akan bisa melihat bagaimana flow atau aliran dari si ini, aliran atau flow dari knalpot yang kita buat ini. Ini kita buat dulu change transparansi, kemudian kita juga yang ini yang pipa-pipa tadi di change transparansi. Nah, jadi kita sudah bisa lihat ini. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana aliran dan flow dari knalpot yang kita buat ini. Baiklah, setelah kita menyeting tadi transparansi dari objek yang sudah kita buat ini, jangan lupa untuk kita save dulu sebentar. Nanti takutnya file yang sudah kita buat ini hilang. Ini kita save dulu. Ini kita buat aja terserah namanya apa. Jadi saya akan buat dulu exhaust, flow exhaust. Oke, kita save dulu. Oke, kemudian kita masuk ke bagian evaluate. Nah, di sini ada nih tampilan evaluate, tapi jika tidak ada tampilan di sini, kita bisa tampilkan di bagian tabs. Nah, ini kita checklist saja yang mau kita tampilkan apa aja gitu. Karena ada beberapa yang dia tuh fiturnya sudah ada dalam ini, tapi karena dia itu tidak ditampilkan sehingga dia itu tidak tampil gitu. Jadi harus ditampilkan secara manual. Jadi kita pilih evaluate. Oke, di sini kita klik yang di bagian Flow Express Analysis Wizard. Oke, sedikit loading. Kita tunggu saja. Oke, kita sudah tampilan di sini yang di Flow Express Analysis Wizard. Dan kita klik next. Nah, di sini kita view fluid volume, kita klik next lagi. Nah, di sini fluid atau fluidanya. Nah, di sini ada pilihan air dan udara. Karena di sini ada temanya exhaust atau knalpot. Jadi kita pilih yang air atau udara. Dan di sini kita pilih yang pressure. Nah, di bagian pressure ini bisa dipilih bisa volume, bisa juga mass airflow, mass flow rate. Di sini kita pilih aja yang volume. Nah, di sini inletnya kita pilih yang di sini dulu. Kita klik yang ini. Nah,
Kemudian di yang pressure-nya itu kita buat aja di 200.000 ya. 200.000 Pascal dan suhunya di sekitar 400 Kelvin. Oke, kemudian kita klik next dan outletnya itu kita pilih dulu yang di bagian dalamnya lagi. Nah, itu sekitar 100.000 Pascal. Oke, tadi ada step yang sedikit tertinggal. Kita lupa untuk men-solve-nya atau menyelesaikannya. Jadi kita klik dan di sini kita akan tunggu beberapa waktu untuk untuk menyelesaikannya. Oke, setelah kita tadi saya skip videonya karena tadi menunggunya lama untuk mengubahnya menjadi Flow Express Analyzer Wizard itu sekitar ya 2 sampai 5 menit tergantung kecepatan laptop masing-masing. Nah, di sini sudah kita bisa lihat alirannya dari in-nya di sini dan out-nya di sini gitu. Di sini kita bisa play dulu. Nah, gitu tampilannya. Dan di mana di sini ketika dari in dia meneruskan, nah dia akan keluar dari lubang-lubang resonator yang sudah kita buat. Setelah dia keluar, dia akan masuk ke sini dan dia itu akan terkumpul di sini. Nah, jadi terkumpulnya di sini akan beberapa akan masuk melalui lubang yang kita buat sekat yang di bawahnya tadi ya. Setelah itu dia masuk ke sini, dia masuk ke bagian sini, kemudian dia itu akan terus ke resonator yang di sebelahnya ini. Nah, dia masuk sini dan dia akan ke out atau yang keluar. Tapi nanti ada juga sebagian yang ke sini ya. Jadi nanti ini tergantung dari aliran udara atau exhaust yang dikeluarkan. Di sini juga bisa kita atur dari yang kita stop dulu. Kita bisa atur menjadi boss atau lingkaran. Nah, kita bisa juga atur yang inlet atau outletnya bagaimana. Nah, di sini kita bisa juga atur berapa kepadatannya. Nah, ini di 31, 35, maksimal itu di 50. Kita play lagi. Nah, ini dah. Jadi lebih kurang seperti ini. Kalau kita outlet, ya bisa kita pilih yang di bagian outlet. Nah, gitu. Kalau outlet itu dia lebih menampilkan tampilannya untuk di outnya atau bagian keluarannya gitu. Jadi mungkin sekian video presentasi untuk tugas simulasi komputasi otomotif atau SKO, yaitu membuat flow simulation tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Jadi sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih yang telah menonton sampai akhir dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.